Atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah pada kita
Allah tidak mengucapkan hamdalah kita, lalu mengapa kita selalu bersyukur kepadanya? Hadirin, sesungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran di surat ke-31 surat Al-Luqman di ayat ke-12 kata Allah, "Wa may yashkur," dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan kondisi apapun, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran di surat ke-14 surat Ibrahim di ayat ke-7, janji Allah untuk kita. Kata Allah, "La in syakartum," sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kamu mengingkarinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa selalu pandai akan bersyukur nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dengan nikmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam Al-Quran di surat ketiga surat Al-Imran di ayat 185, kata Allah, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Hadirin, perhatikan ayat kalimat Qurannya. Allah sebutkan semua kalimatnya dalam bentuk susunan idhofah. Kalimat yang pertama, kullu nafsin, mudhafnya disandarkan kepada isim nakirah, yaitu kalimat nafsin. Apa artinya? Siapapun itu, siapapun manusianya, mau muslim, mau non-muslim, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, cukup, pasti semuanya akan mengalami yang namanya dha'iqatul maut. Di kalimat yang kedua, mudahnya disandarkan kepada asal ma'rifat, yaitu al-mauti. Apa artinya? Bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya mati. Dan inilah perbedaan proses kematiannya yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ada yang matinya begitu cepat, ada yang matinya prosesnya perlahan-lahan, ada yang matinya prosesnya memakan waktu berhari-hari, kemudian lalu dia mati. Hadirin, setelah mati manusia itu akan bertransformasi, berpindah ke alam berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan alam barzakh. Inilah salah satu perkara yang wajib bagi orang yang beriman untuk mengimaninya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat kedua surat Al-Baqarah di ayat ketiga, kata Allah, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi." Wajib bagi seorang yang mukmin untuk mengimani perkara-perkara yang gaib. Salah satunya adalah alam barzakh. Dan di situ ada yang namanya fitnatul qabri, fitnah kubur. Hadirin, dalam perkara nanti ini banyak manusia yang meremehkannya, banyak manusia yang melalaikannya. Mereka sibuk dengan dunianya. Apakah mereka pikir setelah mereka mati itu Allah biarkan begitu saja hingga hari kiamat? Nah, tidak. Apakah mereka pikir setelah mati itu tidak ada yang namanya fitnah kubur? Hadirin, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Beliau ini kalau melewati sebuah kuburan, beliau itu selalu menangis. Sampai bekas budaknya yang bernama Hani itu bertanya kepada beliau, "Wa tabki min hadza?" Mengapa engkau menangis karena ini, wahai Utsman? Fayaqul, dijawab oleh Utsman, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Aku pernah mendengar Rasulullah berkata kepadaku, kata Rasulullah, "Innal qabra
sesungguhnya kuburan itu awwalu manazil akhirati, tempat awal persinggahan untuk menuju akhirat. Fa in naja minhu, jika seseorang itu bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka kata Rasulullah, fama ba'dahu aisyaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah urusannya. Wa illam yanju minhu, tapi jika seseorang itu tidak bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka kata Rasulullah, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu akan lebih sulit urusannya. Hadirin, apa artinya hadis ini? Kalau seseorang itu setelah mati dan dia bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka itu merupakan sinyal bagi dia untuk bisa masuk surga Allah. Tapi kalau dia setelah mati tidak bisa selamat dari yang namanya fitnah kubur, maka itu juga merupakan sinyal bagi dia untuk masuk neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Lantas apa fitnah kubur itu? Fitnah kubur menurut bahasa adalah ikhtibar, sebab ujian dari Allah. Menurut syar'i adalah as'ilatun mujahatun 'alal mayyit, pertanyaan yang ditujukan kepada mayit, ar-rabbihi, tentang siapa Tuhannya, wa dinihi, tentang apa agamanya, wa nabihi, tentang siapa nabinya, wa kitabihi, tentang apa kitabnya. Apakah setelah Anda mati, Anda pikir akan dengan mudahnya Anda menjawab semua pertanyaan itu? La kulluhum, tidak semuanya. Hanya orang-orang beriman dan hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Siapa mereka di antaranya yang bebas dan terhindar dari fitnah kubur? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang mati untuk menjaga sebuah wilayah dari serangan orang kafir laknatullah. Yang ketiga, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya. Yang keempat, orang yang mati tapi dia selalu istiqomah setiap hari dalam kehidupannya untuk membaca surat Al-Mulk. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang yang mati pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Hadirin, kalau yang mati itu orang yang beriman, imannya betul-betul kepada Allah, bukan hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tapi imannya ditancapkan di dalam hati yang paling dalam, sehingga menghasilkan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang seperti ini mati, maka kata Rasulullah, fayati malakani, dia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, dengan wajah yang berseri-seri dan bercahaya. Fayuju isani, kemudian dengan lemah lembutnya dia didudukkan oleh malaikat. Fayaqulani lahu, dan ditanya oleh malaikat dengan santunnya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, si mayat menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Madinuka, apa agamamu? Fayaqul, dijawab oleh si mayat, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Selanjutnya, fayaqulani lahu, ditanya oleh malaikat, ma hadzal rajul alladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang diutus di antara kalian ini? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pertanyaan malaikat, ma yudrika, apa yang kamu ketahui? Fayaqul, dijawab oleh si mayit, qara'tu kitabullah, aku membaca kitab Allah Al-Quran, fa'amantu bihi, aku mengimaninya, wasaddaqtu, dan aku membenarkannya. Hadirin, janji Allah itu tidak akan pernah meleset, mustahil meleset
sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat 14 surat Ibrahim di ayat 37. Kata Allah, janji Allah untuk orang yang beriman, yusabbitullah, Allah akan meneguhkan imannya siapa? Alladzina amanu, imannya orang-orang yang beriman, bil qawli sabiti, dengan iman yang teguh, fil hayat dunia, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati, dan dalam kehidupan akhirat. Hadirin, lalu apa balasan Allah untuk yang mati, orang-orang yang beriman? Kata Rasulullah, fayunadi munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit yang menyeru, an qad sadaqa rabbi, benarlah apa yang dikatakan hamba-Ku. Balasannya, kata Rasulullah, fabrisuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga untuknya. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu-pintu surga untuknya. Walbisuhu minal jannah, dan berikan pakaian surga untuknya. Fayatihi mirrohiha watibiha, datangkanlah wangian surga untuknya. Bukan itu saja, wa yuftahu lahu fiha madda basarihi, luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Subhanallah. Inilah gambaran bagi orang yang beriman kalau mati, dan itu berlangsung hingga hari kiamat. Lantas bagaimana kalau yang mati itu orang kafir, yang mati itu orang Islam, yang Islamnya hanya di lisannya saja? Bagaimana kalau yang mati itu orang yang Islam tapi ibadahnya asal-asalan saja? Bagaimana kalau yang mati itu orang Islam tapi dia tidak mau belajar membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Kata Rasulullah, fayatihi malakani, dia akan didatangi oleh dua malaikat yang Munkar dan Nakir dalam wajah yang seram, yang satu bermata hitam, yang satunya lagi bermata biru. Faitu bisanihi, dengan kerasnya dia didudukkan oleh malaikat. Fayaqulani lahu, dan dengan suara keras dan lantangnya malaikat itu bertanya kepada si mayit, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Fayaqul, dengan gemetaran si mayit menjawab, la adri, aku tidak tahu. Ma dinuka, apa agamamu? La adri, aku juga tidak tahu. Ma hadha rasulu alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus di antara kalian ini? Fayaqul, sekali lagi si mayit menjawab, la adri, aku tidak tahu. Apa balasan dari Allah untuk orang-orang yang mati seperti ini? Kata Rasulullah, fayunadi munadi minas sama, terdengarlah suara yang menggelegar yang keluar dari langit yang menyeru, faksiruhu minan nar, hamparkan permadani dari neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu-pintu neraka untuknya. Walbisuhu minan nar, dan berikan pakaian neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa samumiha, dan datangkan panasnya neraka dan baunya neraka kepadanya. Bukan itu saja, kata Rasulullah selanjutnya, wa wajyabu alaihi qabruhu, sempitkan kuburannya, hatta tahtalifa fihi, hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan. Apakah sampai di sini saja siksa kubur bagi orang-orang yang mati di luar iman? Selanjutnya kata Rasulullah yang lebih ganas lagi, fayusumma al-qayyadu lahu amma abkamu, dia itu dibelenggu dia oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan buta dan bisu. Ma
mizabbatin min hadidin, dan baginya disiapkan sebab pemukul dari besi, sebab pemukul yang terbuat dari besi neraka. Kata Rasulullah, lau duriba biha jabalun, andai pemukul itu dipukulkan kepada sebuah gunung, kata Rasulullah, la sara turuban, hancurlah gunung itu menjadi debu. Fayudribuhu, dan dipukulkan pemukul itu lahu durbatan kepada si anak tersebut. Yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghribi, yang mana suara pukulannya tersebut didengar oleh semua makhluk yang mati, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, ila sekolah ini, kecuali oleh jin dan para manusia yang hidup. Kata Rasulullah, fayasiru turuban, jasadnya hancur bertepung-tepung menjadi debu. Selanjutnya kata Rasulullah, summa tu'adu fihi ruh, kemudian Allah mengembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan jasadnya diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang semestinya kita baca setiap sholat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya siksa kubur, wa min azab jahannam, dan dari yang namanya siksa neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari yang namanya fitnah kehidupan dan setelah mati, dan yang terakhir wa min syarri fitnatil masjid dajjal, dan dari kejahatan fitnah masjid dajjal. Hadirin, lantas bagaimana agar kita bisa digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang beriman? Yang pertama adalah tegakkan sholat, karena dari sholat itu akan berbuah ibadah yang lainnya, yaitu berpuasa. Selanjutnya bisa berbuah, Anda bisa selanjutnya membaca Al-Quran. Tapi kalau sholat Anda tidak benar, wudhunya Anda asal-asalan, maka jangan harap Anda mendapatkan hidayah untuk menuju ibadah berikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa selalu terhindar dari yang namanya fitnatul qabri, fitnah kubur beserta siksa-siksanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita. Wabillahi khususnya pribadi yang fakir ini, mohon maaf lahir dan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ونفعني وإياكم بما من الآيات والذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوة كتابه غير الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
وملائكته